Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengar bersilih ganti pantun. Saya pun tak mau ketinggalan. Buahku ini buah mempelam, dimakan oleh anak muda-mudi. Ibu-ibu yang ikhlas menjawab salam. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki. Tapi tunggu dulu, ada yang ketiga. Saya doakan juga suaminya tak niat nikah lagi. Jadi kalau mau rasanya suaminya nikah lagi, jangan jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu rabbina wassalamuhu ala nabihi wa rasulih. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Tanah Merah ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pengurus masjid, kemudian pengurus permata, pengurus majlis ta'lim BKMT, para asatiz, Bapak Ketua RT RW, Karang Taruna, dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini tak bisa saya sebut satu persatu namanya, pangkat jabatannya. Kalau kita hitung nanti sampai asar tak selesai. Maka semuanya insya-Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, suasana yang sangat berbahagia ini di Masjid Al-Hidayah. Kita telah berkumpul bersama untuk tujuan talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ragam macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang besar menurut anggapan kita ataupun nikmat yang kecil. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat yang kita minta atau nikmat yang kita tidak minta, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita. Maka kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Moga-moga ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa menambah nikmat itu, sehingga kita akan menjalani kehidupan sehari-hari ini senantiasa berada dalam koridor yang diinginkan dan diredai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita hari ini tentang cinta. Nak main-main kaji kita ini. Kenapa Pak Ustaz berbicara tentang cinta? Tadi ayat yang sudah dikemukakan atau yang telah dikumandangkan oleh qari'ah kita tadi, ibu kita tadi. Ayat yang berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istrimu, hartamu, anak-anakmu jadi musuh bagimu. Fahdharu. Kalian harus hati-hati dengan istri, dengan anak. Maka kita kajiannya adalah tentang cinta. Karena hari ini istri boleh jadi
musuh bagi suami, musuh dalam selimut. Suami bisa jadi musuh bagi isteri. Ya, musuhnya dalam selimut. Kenapa saya sebut musuh dalam selimut? Dia seperti baik di depan ibu-ibu, tapi jangan terlalu percaya dengan bapak-bapak yang ada di samping saya ni. Kalau dia masih mengunci WA-nya, HP-nya, berarti ada tanda-tanda bahawa dia musuh bagi ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ni juga begitu. Kalau ibu-ibunya masih mengunci, ditanya kunci, tak tahu. Itu berarti bagi bapak-bapak, ibu ni musuh dalam selimut. Hati-hati. Maka kita berbicara tentang cinta hari ini. Hari ini orang katakan di mulut cinta, tetapi rupanya di dalam hati bermusuhan. Satu hari, satu ketika ada orang datang. Orang Arab Badui datang kepada Rasul. Arab Badui ini bapak ibu tahu. Kalau pergi haji, pergi umrah, bapak akan jumpa. Ibu akan jumpa dengan orang Arab Badui ini. Arab Badui ini dua saja warna kulitnya. Hitam dan hitam betul. Nah, ada yang putih. Carilah orang Arab Badui yang putih. Tak ada. Hitam betul. Datanglah seorang Arab Badui ini kepada Rasul. Itu disaksikan oleh sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi. Khadimun Nabi. Menjadi pelayan Nabi. Satu ketika ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, waktu Anas bin Malik berusia 10 tahun, ya Rasulullah, ambillah anakku ini sebagai yang berkhidmat kepadamu. Dia ni anak yatim. Diambil oleh Rasulullah, tapi setelah itu ibunya meminta kepada Rasul, ya Rasul, doakan anakku ini. Maka Rasul mendoakannya tentang 3 perkara. Pertama, Allahumma akthir malahu. Wahai Allah, kayakan, banyakkan harta anakku Anas bin Malik. Maka Allah kayakan Anas bin Malik. Allah berkahi hartanya. Sampai disebutkan dalam riwayat, saking berkahnya harta ni, orang panen sekali dalam setahun. Anas bin Malik panen bisa 2 kali dalam setahun. Yang kedua, wa akthir auladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya. Kata Anas bin Malik dalam hadis, dalam riwayatnya, diterangkan oleh para pensyarah hadis, walaqad ruziqtu siwa waladi. Aku diberi, kata Anas bin Malik, anak. Berapa banyak anak Anas bin Malik? 125. 125. 2 anak bapak-bapak, ibu-ibu sebanyak 125. Itu berapa isteri tu Pak Ustaz? Nah, itu tak bisa satu isteri. Jadi kalau mau banyak anak bapak-bapak, jangan satu isteri. Kalau satu isteri, payah ibu-ibu itu. Jangan merasa. 125 anak Anas bin Malik. 2 orang anak perempuan. Itu belum cucu-cucunya. Umurnya 102 tahun. Ada di antara kita yang sudah berumur 102 tahun. Belum. 102 tahun dia sehat, bugar, bisa berlari lagi. Kalau kita 102 tahun, bagaimana bentuk kita? Sudah di atas tempat tidur, tak bergerak-gerak lagi. Sudah pakai pempes. Tapi itulah berkahnya orang-orang baik-baik, orang-orang soleh. Anas bin Malik umurnya 102 tahun. Dia menyaksikan ada satu orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia tanya tentang persoalan yang membuat hatinya gundah gulana. Dia tidak bertanya tentang dunia, Bu. Karena dia tahu para sahabat itu,
Orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi, dia tahu. Lau kanatid dunya ta'dilu. Kalau dunia itu ada harganya, walau sebesar sayap nyamuk. Berapa besar sayap nyamuk? Kecil. Kata Nabi, kalau dunia itu ada harganya, walau sebesar sayap nyamuk, masaqa kafiran. Orang-orang durhaka kepada Allah tak akan diberi minum walaupun syurbata minal ma'. Seteguk air pun tak akan diberikan oleh Allah. Tapi karena dia tidak berharga, maka semua orang dapat. Mau dia hidungnya pecek apa, mau hidungnya pesek, mau dia hitam, mau matanya sipit, diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia berpikir, Arab Badui ini tidak bertanya tentang dunia, tapi dia berpikir tentang kehidupan setelah dunia. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, matas sa'ah. Kapan terjadi hari kiamat? Itu yang ditanyakan Anas bin Malik. Nabi tidak menjawab kapan waktunya, hari ini, tanggal segini. Memang seorang Nabi sekalipun, jangankan itu, siapa yang kemarin yang bisa menahan hujan waktu acara motor cross, motor besar itu siapa? Rara, ibu hafal dia. Mau ditahannya hujan itu, tapi hujan itu datang juga, basah kuyup dia. Sekalipun dia seorang Nabi, Allah Ta'ala tidak beri hak kepada dia untuk mengetahui kapan hari kiamat. Ada 5 perkara yang tidak diberikan kepada manusia. Innallaha indahu ilmus sa'ah, wa yunazzilul ghaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itulah yang tidak diberikan kepada manusia. Termasuk tentang hujan pun kita tidak tahu. Kapan dia turun? Kapan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hujan? Kita tidak tahu. Cuma dulu di dalam TPRI zaman-zaman dulu, itu disebutkan prakiraan, dikira-kira. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datanglah seorang Arab Badui ini bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Nabi langsung bertanya kembali kepada Arab Badui ini, ma'a'adatta laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat itu menakutkan. Hari kiamat itu menggoncangkan hati. Hari kiamat itu menyebabkan kita akan lari dari saudara. Suami akan lari dari istri. Istri akan lari dari suami. Anak akan lari daripada orang tua. Orang tua akan lari daripada anaknya. Yang ditanyakan kapan hari kiamat, Nabi tanya lagi, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu? Kata Arab Badui ini singkat. Ini yang kaji kita sore hari ini, yang insya Allah bisa kita bawa pulang nanti, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Arab Badui ini singkat, ma'adattu laha min kathiris salah. Aku tidak menyiapkan banyak solat ya Rasul. Solatku biasa-biasa saja. Wala saum, dan tidak pula banyak puasa. Wala sadaqatin, tidak banyak sedekah. Lalu apa yang kau siapkan, kata Nabi? Aku menyiapkannya hubbullaha wa rasulah. Aku cinta Allah dan cinta engkau wahai Rasul. Nabi SAW lalu katakan kepada Arab Badui, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti bersama dengan yang kau cintai. Kalau engkau cinta Allah, kalau engkau cinta Rasul, maka engkau akan hidup bersama dengan Allah. Engkau akan hidup bersama dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini diberikan rahmat yang besar ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu, apakah cukup mengucapkan aku cinta Allah? Kita senandungkan lewat syair-syair, nyanyi, solawatan. Apakah itu cukup?
Ibu pernah mengalami masa cinta tak? Ikut diam-diam aja. Apa langsung jumpa aja dengan bapak tu dulu? Tak. Pasti ada yang dikenalkan. Waktu kenalan itu, apa yang ibu rasakan dalam hati ketika berjumpa dengan calon itu dulu? Itulah yang ingin kita sampaikan kepada kesempatan hari ini. Bahawa tanda orang yang memang betul-betul cinta, cintanya asli bukan palsu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, inilah yang kita mau. Kalau ibu-ibu ada itu semua, bapak-bapak juga memiliki itu semua, berarti cintanya benar, bukan palsu. Satu, orang yang benar-benar telah mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasul, maka ada dalam hatinya rindu ingin cepat bertemu. Betul? Yang mengatakan betul berarti pengalaman. Memang begitulah dia. Dulu ketika kita mengenal satu orang, taruhlah ibu-ibu dulu mengenal satu orang lelaki. Lelaki itu pun sudah masuk ke dalam jantung hatinya. Rasa sehari, rasa setahun. Ya. Sehari rasanya rasa setahun. Betul tak, Bu? Begitu kan rupanya kalau sudah cinta tu masuk ke dalam hati. Ingin cepat bertemu. Disebutkan dalam satu kitab namanya Syarah Maulid Ad-Dibai. Habib Abdul Rahman Ad-Dibai mengisahkan tentang kerinduan seorang anak kecil, bukan orang dewasa. Kerinduan anak kecil kepada Nabi diceritakan oleh beliau. Apa kata Habib Abdul Rahman Ad-Dibai? Wahai kawan-kawan, kerinduan anak kecil, kecintaan anak kecil kepada Rasul jauh dibandingkan dengan kecintaan dan kerinduanku kepada Rasulullah. Kalah jauh aku. Satu hari, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai berserta dengan rombongannya ingin pergi ziarah ke Madinah. Ingin ziarah ke Madinah, lalu beliau bersama dengan rombongan pergi berangkat ke Madinah. Tapi sebelum beliau berangkat, ada anak kecil yang minta ikut bersama dengan rombongan. Wahai Tuan Habib, izinkan saya untuk bisa bersama-sama dengan Tuan pergi ke Madinah. Aku sudah lama ingin bertemu dengan Nabi. Rinduku sudah tak tertahankan lagi. Wahai Habib. Kata Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, mohon maaf, engkau masih kecil nak. Nanti kalau engkau pergi, perjalanan kita bisa memakan waktu 2 pekan. Itu pun kalau cepat. Kadang-kadang bisa 3 pekan. Jalannya tidak pakai Pajero, Bu. Jalannya tidak pakai Fortuner. Jalannya itu pakai kuda, pakai onta. Memakan waktu sampai 3 pekan. Bayangkan. Nak, tidak boleh ikut. Kalau ikut nanti membahaya engkau anak kecil. Nanti ada apa-apa di jalan. Jalan sangat ekstrim sekali. Kata anak kecil ini, ikutlah aku. Aku sudah rindu nak berjumpa dengan Rasul. Sudah sekian lama aku tahan-tahan menunggu ada orang berangkat. Maka aku minta berangkat bersama dengan Tuan. Tidak boleh, kata Habib Abdul Rahman Ad-Dibai berserta dengan rombongannya. Pergilah rombongan ini, Bu, menuju Madinah Al-Munawwarah dari Yaman. Ketika mereka pergi, sampailah mereka di Madinatul Munawwarah. Tapi yang menjadi kaget bagi mereka adalah ketika mereka sudah berhenti, tiba-tiba anak kecil itu muncul. Anak kecil yang tadi ingin numpang bersama dengan rombongan Habib tiba-tiba keluar. Kata rombongan ini, terkaget-kaget heran. Wahai anak, kemarin kan kami larang engkau ikut bersama dengan kami. Takut ada apa-apa di jalan. Kok bisa sekarang ada bersama-sama dengan kami? Kata anak kecil. Wahai Tuan Habib, mohon maaf. Tadi kalian naik, kemarin kalian naik di atas kendaraan, aku menyelinap di antara barang-barang bawaan Tuan. Menyelinap, ikut.
Yang membuat heran rombongan ini bukan itu. Kalau itu bisa saja. Wahai Ananda, selama 3 pekan perjalanan itu, apa makan, apa minummu? Sementara kami berhenti, kamu tak ada nampak. Kata anak kecil ni. Ini yang jadi pelajaran bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kata anak kecil yang belum sampai umur baligh, tapi masih kecil. Apa katanya? Kerinduan dan kecintaanku kepada Nabi telah menghilangkan rasa haus dan laparku selama 3 pekan. Kecintaan dan kerinduanku kepada Nabi telah menghilangkan rasa lapar dan hausku selama 3 pekan. Allahu Akbar. Rupanya kecintaan kepada orang yang kita cintai, kerinduan kepada orang yang kita rindui, menyebabkan kita tidak merasa lagi lapar, tidak merasa lagi haus, kalau memang betul-betul cinta itu ada, benar adanya di dalam hati kita. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, karena ibu-ibu yang dominan di dalam ini. Ketika bapak ibu, ketika ibu-ibu yang ada dalam majlis ini mencintai Rasul, mencintai Allah Ta'ala, katanya benar ada di dalam hati. Apa yang ibu rasakan? Ada tak merasakan lapar dan haus? Lapar Pak Ustaz. Kita tidak terlalu dituntut seperti itu. Tapi begitulah dia cinta. Orang yang ada kerinduan, segala sesuatu yang menyebab sakit pada dirinya, itu tidak akan terasa sakit kalau memang itu cintanya tulus dari hatinya yang paling dalam untuk yang dia cintai. Jadi orang yang mencintai, orang yang rindu kepada yang dicintai, maka dia rindu untuk bisa bertemu. Dan dia ingin cepat-cepat bisa bertemu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah. Kisah tentang rindu. Kenal Umar bin Khattab? Kenal ibu-ibu Umar bin Khattab? Di mana kenal? Nah, namanya. Umar bin Khattab khalifati Rasulullah. Khalifahnya khalifah Rasulullah. Jadi pengganti Abu Bakar. Dia ditikam oleh satu orang Yahudi. Ya, ditikam, disebutkan dalam riwayat tarikh bahwa saking dahsyatnya tikaman itu sampai urat perutnya terburai. Dalam kondisi sakit yang begitu dahsyat, disebutkan oleh para muarrikhin, ahli-ahli sejarah, bahwa ketika dia minum, ini saya contohkan dulu, ada air Pak, karena saya lah haus juga, saya contohkan. Tapi Umar bin Khattab ketika itu minum susu, ini cukup air putih, tidak ada susunya. Besok-besok kalau ibu majlis ta'lim mengadakan, sediakan susu, cap kerbau. Saya tak minta. Bismillah. Ketika dia minum tadi, Umar bin Khattab, disebutkan oleh ahli sejarah, maka keluar air susu tadi, minuman susu tadi, lewat ususnya yang terburai. Dalam kondisi sakit begitu, dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku Abdullah ibn Umar, coba kunjungi Ummul Mukminin. Ada apa ya? Beritahu kepada Ummul Mukminin, ada Umar ibn al-Khattab ingin minta izin. Kalau dia nanti wafat, meninggal dunia, dia mau dekat dengan 2 orang kekasihnya. Siapa itu Bu? Rasulullah dan Abu Bakar. Sebenarnya dalam hati Ummul Mukminin agak berat untuk memberikan izin. Karena sejak dari awal dia ingin bermakam dengan suaminya dan ayahnya. Suaminya Rasulullah, ayahnya adalah Abu Bakar. Tapi karena yang meminta ini adalah orang-orang terdekat Rasulullah,
dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Akhirnya agak berat hati dia katakan, aku izinkan Umar bin Khattab untuk bermakam dengan dua sahabat mulianya, orang-orang yang dia cintai. Meninggal dunia Umar bin Khattab. Lalu jenazahnya dipikul. Dibukalah pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah membuktikan, ini disebutkan oleh ulama. Ketika jenazah Umar bin Khattab itu dipikul, terbuka pintu makam Rasulullah, maka terdengar suara oleh orang-orang yang hadir ketika itu, yang keluar dari makam Rasulullah. Ini kalau dicerna dengan pikiran biasa, ni nak masuk ni. Ini orang-orang yang yakin saja yang bisa. Apa bunyi suara itu yang datang dari makam Rasulullah? Adkhilil habiba ilal habib. Masukkanlah kekasih kepada kekasihnya. Fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Sesungguhnya kekasih dengan kekasihnya ini sudah sama-sama saling merindu. Sampai mati bapak-bapak dan ibu-ibu, kerinduan kepada yang dicintai tetap ada. Rasulullah rindu kepada Umar, Umar rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, di saat hidup ini dirindukan oleh Rasulullah, dan apalagi nanti ketika sudah mati tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindui kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi rindu, cepat ingin bertemu. Yang kedua, tanda-tanda memang betul-betul kita ikhlas tulus di dalam mencintai, benar cinta kita tidak palsu. Kata para ulama, akan menempuh setiap jalan yang bisa menghantarkan kita bertemu dengan yang kita cintai. Seterjal apa, sedahsyat apa, seburuk apa jalan yang akan kita tempuh tu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pengalaman ni, apel malam minggu, malam Ahad. Ni kalau ada yang pernah apel, nak tahulah itu kisah-kisah dulu-dulu tu. Tengoklah anak-anak muda-mudi tu. Sebenarnya itu tidak dibenarkan, tapi itulah nyatanya cinta. Kisah cinta Laila Majnun. Jangan kita berkata cinta kullu yudai bilai wasalan bilaila wa Laila la tukirruhum bidzaka. Banyak orang mengaku cinta dengan Laila, tapi Laila tidak pernah mengaku cinta dengannya. Kita ini kan banyak berbuih-buih, kadang-kadang kita membawa syair tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi apa sudah diakui oleh Allah dan Rasul cinta kita? Itulah yang harus kita waspadai. Yang kedua tadi adalah seterjal apa, sedahsyat apa jalan menuju orang yang kita cintai kita akan tempuh. Salah satu di antara jalan yang bisa menghantarkan kita berjumpa dengan yang kita cintai apa? Yang pertama, jalannya namanya maut. Apa itu? Maut. Apa itu maut? Mati. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, mati itu enak ya? Siapa di antara ibu-ibu yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam majlis ini? Tunjuk tangan. Hah? Tadi katanya mencintai. Saya hanya bertanya, siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam majlis ini yang betul-betul cintanya tulus untuk Allah dan Rasul? Tunjuk tangan. Yang tak nunjuk, apa itu maksudnya tu? Ini ragu-ragu ni. Kalau memang tulus cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka tempuhlah jalan itu. Apa jalan itu? Mati. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mati?
Ya Allah, Pak Ustaz ni nyuruh kami mati katanya kan. Saya tidak menyuruh ibu-ibu mati cepat. Karena kasihan bapak-bapak, tidak ada nanti yang ngurusnya. Kami juga tidak minta kepada Allah untuk bapak-bapak ni cepat mati. Tidak. Tapi apabila berjumpa dengan kematian, jangan pernah takut. Kalau berjumpa, datang dia kepada kita, datang malaikat maut itu, jangan takut, terima dia. Itu maksudnya. Terima tak terima? Mohon maaf. Terima tak terima? Harus terima. Seharusnya malaikat maut datang kepada kita dalam keadaan senang. Kita pun menyambutnya dalam keadaan. Itu dia. Jangan ada di antara kita ketika datang malaikat maut kaget, seolah-olah tak terima. Sama kisahnya dengan Nabi Ibrahim awal-awal dulu. Pertama, ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Datang malaikat maut, utusan Allah. Hai malaikat maut, kata Allah, sampaikan kepada Nabi Ibrahim sudah saat nyawanya dicabut. Datanglah malaikat maut itu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata malaikat maut, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Hai malaikat maut, sampaikan lagi kepada Allah. Sampaikan lagi kepada Allah ya. Adakah seorang kekasih ingin kekasihnya mati? Sampaikan itu kepada Allah. Artinya malaikat maut pun datang lagi kepada Allah menyampaikan kisah Ibrahim ini. Wahai Allah, Nabi Ibrahim dia katakan, sampaikan kepada engkau wahai Allah, adakah seorang kekasih mau menyakiti, membunuh kekasihnya? Apa kata Allah? Hai malaikat maut, sampaikan lagi kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih tak mau berjumpa dengan kekasihnya? Dibalas oleh Allah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim pun berkata kepada malaikat maut, kalau begitu silakanlah, ambillah, cabutlah nyawaku, wahai malaikat maut. Ada nak di antara kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Tanya pada diri kita. Tidak ada di antara kita yang tidak mau berjumpa. Kita mau berjumpa. Salah satu sarana untuk bisa berjumpa adalah mati. Yang kedua, sarana untuk bisa berjumpa dengan kekasih kita, Allah dan Rasulnya, adalah dengan solat. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum fi salati, fa innahu yunaji rabbah." Apabila seseorang berdiri untuk solat, maka ketika itu sesungguhnya dia sedang bermunajat, dia sedang berdialog, dia sedang berjumpa dengan Tuhannya. Makanya ibu-ibu, tengok kisah Nabi. Huzaifah ibnu Yaman menyebutkan dalam riwayatnya, aku ikut solat malam bersama dengan Nabi. Ketika Nabi membaca surah Al-Baqarah, aku sangka Nabi itu habis baca surah Al-Baqarah. Tapi dia lanjut pada surah Ali Imran. Saya sangka Nabi ketika sudah habis membaca surah Ali Imran, maka dia ruku. Rupanya dia lanjut kepada surah An-Nisa, baru dia ruku. Berapa juz tu, Bu? Hampir 5 juz ya. Hampir 5 juz. Hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail, sampai kakinya bengkak-bengkak karena mendirikan solat malam. Itu Nabi. Kenapa dia mau lama-lama? Dia tidak mau berpisah dengan kekasihnya, yaitu Allah. Karena saat perjumpaan itu adalah sangat membahagiakan. Kita, imam kita, ustaz ini, khususnya di bulan Ramadan, ayat yang dibacanya kul, trikul. Kul a'udhu, kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Bahkan 4 kul ya.
Itu pun di belakang-belakang apa yang berbunyi ketika itu. Ada yang mendeham, ada yang batuk-batuk. Kalau sudah agak panjang sedikit, kata yang di belakang, menyahut pula yang di ujung sana. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika waktu kita salat, ungkapkan semua apa yang kita ingin ungkapkan, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat kita. 5 menit lagi. Yang ketiga, di antara tanda bahawa ibu, bapa, termasuk juga saya yang menyampaikan ini, tulus, ikhlas dalam mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan sekedar hanya di kata-kata. Tanda yang ketiga adalah taat akan perintah kekasih kita. Disuruh membeli mie ayam, tetap beli. Kan dulu begitu. Bang, kalau datang ke sini nanti bawa martabak Mesir ya. Padahal gajian belum. Minta duit sama ayah, minta duit sama mak. Sebetulnya tak ada duit. Tapi karena sang kekasih meminta, dipenuhi juga. Ibu-ibu dulu pernah mengalami masa, apa namanya, kalau orang hamil ini apa namanya, Bu? Ngidam. Ngidam, ingin kerupuk Palembang. Manalah mencari kerupuk Palembang ya. Pergilah ke Palembang sana maunya. Di sini tak payah mencarinya. Kerupuk Palembang tak apa Palembang. Carilah hilir mudik sang suami ini, rupanya jumpa juga. Tapi jumpanya di mana? Di Pala sana. Mencari kerupuk itu. Kenapa dia berani jauh-jauh mencari apa permintaan sang kekasih? Karena dia taat. Karena dia tahu bahawa ini adalah kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah. Maka kalau memang betul-betul kita mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka semua perintah Allah Ta'ala akan kita taati. Ada satu kisah. Saya banyak membaca tentang kisah. Dan itu saya sampaikan. Ada satu orang anak kecil namanya Talhah ibnul Barra. Talhah ibnul Barra ini ketika Nabi awal-awal ingin hijrah ke Madinah, Nabi singgah di satu tempat namanya Quba. Bagi orang yang nanti pergi umrah, nanti akan dibawa di sana, di Masjid Quba. Nabi SAW singgah di Quba itu. Lalu ketika dia singgah, dari belakang ada satu orang anak kecil mengikuti jejak langkah Nabi. Kan kalau di padang pasir, nampak bekas-bekas telapak kaki itu. Mengikuti dari belakang. Hai anak kecil, kata Nabi, apa yang kau buat? Wati qadamayya bi qadamaik. Aku ingin tempelkan bekas telapak kakimu dengan telapak kakiku. Wahai Ananda, kenapa engkau lakukan? Kata anak kecil itu, hubbuka hubban syadida. Aku cinta kepadamu, tapi cintanya sudah terlalu dahsyat. Betul wahai Ananda, engkau mencintaiku, kata Rasul. Betul wahai ayahanda, wahai Nabi Allah. Sekarang kalau memang betul-betul engkau mencintai dan merindukanku, kata Nabi kepada anak kecil ini. Sekarang irji' faqtul abaka. Engkau pulang ke rumah, temui bapakmu lalu bunuh bapakmu. Ini Nabi mau ngetes nih anak kecil. Lalu anak kecil tanpa basa-basi, dia pulang ke rumah, tapi belum sampai di rumah, baru beberapa jarak dari Nabi, Nabi memanggilnya. Ya gulam, ta'al. Kesini. Aku sudah tahu bahwa cintamu memang tulus untukku. Karena apapun yang aku perintahkan, sekalipun membunuh bapakmu sendiri,
engkau rela untuk itu, asalkan memenuhi perintahku, kata Nabi. Kata Nabi, bu'ithtu, aku diutus oleh Allah bukan untuk membunuh, bukan untuk memisahkan seorang anak dari ayahnya, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Akhirnya apa? Nabi SAW pun pergi ke Madinah, hijrah. Tapi tidak berapa lama setelah itu, Nabi mendapat kabar anak kecil ini sakit. Dan sebelum Nabi SAW pergi ke Quba untuk menemui anak kecil ini, Nabi SAW pesan kepada sahabatnya, kalian tinggal, biar aku pergi langsung untuk mengunjungi anak kecil yang sedang sakit itu. Anak kecil itu terlalu cinta denganku dan aku pun cinta kepadanya, kata Nabi. Akhir cerita, Nabi melihat ada tanda-tanda bahawa anak kecil ini tak lama lagi mau meninggal. Kan Nabi bisa melihat itu. Kalau kita kan tak bisa, Bu, ya. Ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa tahu kapan orang meninggal dunia. Nampak dari mukanya. Ini Ustaz Amin, ini tak lama lagi, ni 2 minggu lagi ni. Kan tak ada. Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan itu. Dia tahu. Itu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pesan kepada orang tua sang anak, wahai ayah ibu, nanti kalau aku pergi ke Madinah, anak ni sakit, ditakdirkan meninggal dunia, tolong beritahu aku di Madinah. Aku ingin langsung menyelenggarakan jenazahnya dengan tanganku sendiri, kata Nabi. Nabi pun pergi ke Madinah lagi, tapi anak kecil ini pesan, wahai ibunda, wahai ayahanda, aku tak lama lagi mau meninggal dunia ni. Aku kalau meninggal dunia jangan beritahu Nabi. Tadi Nabi suruh beritahu. Jangan beritahu Nabi, ya tolong. Jangan beritahu Nabi. Kenapa nak? Nabi tadi pesan, kalau kamu meninggal dunia, Nabi diberitahu supaya dia bisa menyelenggarakan. Aku tak mau, wahai ayah ibu. Karena aku meninggal malam, payah Nabi nanti mereka diganggu. Diganggu oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang jahat kepada Nabi. Aku tak mau Nabi diganggu. Akhirnya apa? Singkat cerita, dia pun meninggal. Akhirnya tidak diberitahu oleh Nabi karena pesan dari anak ini. Meninggal dunia dia, tapi Nabi SAW tetap mendengar dan tahu tentang berita kematian anak ini. Dia pun datang lagi ke Quba. Tapi datangnya ke kuburan. Apa yang terjadi? Nabi SAW berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah cintamu anak kecil kepada anak kecil ini yang dia tulus mencintaiku. Disebutkan dalam riwayat bahawa saking cintanya anak kecil ini, sampai makamnya pun beralih. Ya, makamnya beralih semakin dekat kepada makam Rasulullah. Jadi itu, sampai ketika meninggal dunia pun kecintaan itu tidak pupus rupanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habiskanlah sampai yang keempat ya. Dia tergantung-gantung rasanya. Kalau makan, tergantung-gantung rasanya gimana itu? Orang datang tambuh tu lah. Tambuhnya ulun datang. Awaknya sudah terangkatnya tangan. Kita lanjutkan yang keempat. Kalau tulus cinta bapa ibu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, wujudkan dengan tanda ini. Yang keempat, segala bentuk ujian kekasih kepada sang kekasihnya akan diterima dengan lapang dada. Diuji-ujinya wak pak bu. Kadang diujinya, duitnya diletakkan itu. Dia pun pergi. Ketika datang dia tanyakan, ada nampak duit? Ada ni, aku simpan ni. Oh berarti lulus tu. Kalau mencari calon menantu ibu-ibu nanti, carilah yang seperti itu. Carilah yang kayak ustaz itu. Carilah yang baik akhlaknya. Diuji-uji sekali, diletakkan duit 10 juta depan dia. Buatkan gitu. Dekat-dekat kursi dia lah. Hilang atau enggak? Kalau hilang berarti nak bisa tu.
Segala ujian yang diujikan oleh kekasih kepada kekasihnya, dia akan terima. Satu kisah menyebutkan, itu pun termaktub di dalam tafsir. Ada satu kisah tentang Nabi yang diberikan ujian oleh Allah, sampai habis sekujur tubuhnya, direndam oleh penyakit. Nama Nabi itu siapa? Nabi Ayyub. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayyub ketika dia diuji dengan sakit, tapi doanya kepada Allah dia tidak minta disembuhkan. Coba tengok doanya. Inni massani ad-dur. Oh Tuhan, aku sudah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku paham, aku tahu ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ada tak di doa itu dia minta sembuh? Kenapa dia tidak minta sembuh kepada Allah? Kenapa dia tidak minta sembuh kepada Allah? Ditanya ketika Nabi Ayyub sudah sembuh, sehat. Wahai Ayyub, kondisi bagaimana waktu yang engkau rasakan sangat menyenangkan, membahagiakan dalam hidupmu? Dia katakan, ketika aku direndam oleh penyakit bertahun-tahun. Kok bisa? Bukankah ketika sehat ini, wahai Ayyub? Tidak. Ketika aku waktu sakit dulu, 2 kali dalam sehari Allah Ta'ala kirim salam kepadaku lewat malaikat. Wahai malaikat, sampaikan salam rinduku kepada Ayyub, kata Allah, 2 kali dalam sehari. Tapi ketika aku sudah sehat, Allah Ta'ala tak ada lagi kirim salam kepadaku. Kira-kira kalau kekasih yang jauh di sana, yang merantau di Malaysia, pergi ke Pulau Jawa, lalu dia berada di sana berpuluh-puluh tahun tak memberi salam, tak mengirimkan WA kepada ibu-ibu, kira-kira bagaimana perasaan hati? Hancur Pak Ustaz. Mungkinlah ada pula yang di sana. Hancur. Itulah yang dirasakan oleh Ayyub radhiyallahu anhu. Nabi Ayyub alaihi salam merasakan itu. Ketika aku sakit dulu, Allah kirim salam 2 kali kepadaku dalam 1 hari. Tetapi ketika aku sudah sembuh, Allah Ta'ala tak berkenan lagi mengirim salam itu. Salam itu pengobat hatiku yang gundah gulana, kata Ayyub. Jadi itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tak berpanjang-panjang saya dalam ceramah ini. Kalau ada di antara kita yang tertimpa penyakit, yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian dalam sakit, berarti Allah Ta'ala ingin menguji ibu-ibu sebagai kekasihnya, ingin menguji bapak-bapak sebagai kekasihnya. Begitulah antara kekasih dengan kekasih, dia saling uji menguji. Dia tidak mau kekasihnya itu tidak sempurna cintanya kepadanya, dia uji cinta itu. Makanya kalau ada penyakit yang terjadi, ambil i'tibar. Allah Ta'ala ingin 3 hal pada kita. Kalau kita diuji dengan berbagai macam ujian, artinya Allah Ta'ala ingin 3 hal ini ada pada kita. Pertama, Allah ingin ampunkan dosa kita dengan sebab sakit. Yang kedua, ingin menaikkan kelas kita. Dulu kelas 1 setelah ujian semester 1 kemarin, nanti ada ujian semester 2. Setelah ujian semester 2 pun naik kelas. Dari kelas 1 menjadi kelas 2. Dari kelas 2 jadi kelas 3. Sampai nanti kelas 6, akhirnya dapat ijazah. Lalu yang ketiga yang Allah Ta'ala inginkan, Allah ingin menyempurnakan pahala ibu-ibu yang sabar dalam sakitnya. Mana nanti dimuliakan, disempurnakan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala sempurnakan pahalanya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. 3 menit saya berikan waktu untuk tanya jawab. 3 menit saja. Tidak lebih, tidak kurang. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, mana tahu ada di antara apa yang saya sampaikan ini membuat ibu-ibu, bapak-bapak
ada perasaan ragu di dalam hati, silakan ditanyakan. Ada? Tak sompek tanya oleh Pak Ustaz, ikut sompek ko. Iko yang ada makanan di depan kono, lendang. Demikian saya maklumnya. Ada pertanyaan rupanya dari ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Kami dari Masjid Al-Hidayah RW 11 ingin bertanya, gimana caranya Ustadz untuk menanamkan rasa sabar atas ujian Allah? Demikian Ustadz. Bagaimana caranya untuk menanamkan kesabaran ketika diuji oleh Allah? Pertama, yakinilah bahawa apa yang diberikan oleh Allah itu, ujian itu adalah bentuk kasih sayang dan cinta kepada kita. Orang kalau diuji berarti orang itu ada perhatian, diperhatikan oleh orang yang menguji. Coba ibu dibiarkan aja, sakit-sakitlah, apa namanya, senang-senang, tak ada diuji sama sekali. Itu yang paling membahayakan. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami kasih mereka nikmat, tapi mereka tidak mempergunakan nikmat itu. Mereka tetap berjalan melenggang di atas muka bumi ini, tidak ada masalah ke dalam kehidupannya. Tapi orang yang semakin dekat dengan Allah, banyak diuji, dicoba, ditimpa dengan berbagai macam penyakit. Jangan gembira orang yang tidak diuji oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Engkau itu diistidrat oleh Allah. Istidrat itu ditunggu-tunggu, ditangguh-tangguh dulu, ditinggikan dulu, nanti dihempaskan ke bawah. Tapi kalau diuji berarti Allah Ta'ala sedang melihat ibu. Ibu ini pantas untuk diuji. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala menguji, Allah Maha tahu bahawa kita akan sanggup untuk menghadapi ujian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita diuji oleh Allah, tengok ujian yang paling besar yang diterima oleh orang lain. Inna asyaddal anbiya, inna asyaddal bala al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Orang yang lebih dahsyat ujiannya di dunia ini para nabi. Kemudian orang yang berada di bawah para nabi, orang-orang soleh. Tengok ujian yang mereka terima dalam hidup ini, betapa beratnya yang mereka hadapi. Kita mungkin baru sedikit saja ujian yang diberikan oleh Allah, tapi kita sudah mengeluh. Para nabi, para orang-orang soleh, sampai kadang-kadang kepalanya terpenggal, terpisah dari badannya, tangannya terputus, terpisah daripada anak-anaknya. Mereka sabar menghadapinya. Saya sedikit saja, kok belum sabar? Maka itu akan membuat kita insya-Allah menjadi sabar. Dan ketika kita sabar, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja tipnya, Bu. Sepertinya waktu kita sudah sudah selesai. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada panitia, kepada ibu-ibu, pengurus majlis taklim, pengurus permata, kemudian juga Pak Kades, saya izin untuk pamit kembali ke tempat. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kifaratil majlis. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.